Kenapa kita buatnya itu bisa sampai 12 jam? Itu untuk biar rasanya itu lebih strong, lebih smooth, dan juga kafeinnya juga akan jadi lebih tinggi, dan dia akan membuat kopinya itu less acidic. Jadi untuk orang yang ada asam lambung tidak merasa mual kalau pas minum Japanese cold drip ini. Halo, saya Juan. Saya sebagai franchisee Drips Coffee Kelapa Gading. Untuk Drips Coffee ini di-develop oleh rekan saya dengan Pak William. Nah, dia develop teknik pembuatannya ini beda dengan kopi lain. Kalau yang selama ini kan orang biasa minumnya dari kopi mesin espresso atau nggak cold brew. Nah, ini kita memperkenalkan teknik Japanese cold drip. Kita prosesnya ini selama 8-12 jam. Jadi kita buatnya tetes demi tetes gitu. Ya, industrial, homey gitu aja sih. Jadi bukan yang kayak yang cafe yang mewah-mewah seperti itu, enggak. Kita keep it simple aja. Total untuk sitting area indoor 1 lantai, untuk yang smoking AC itu di lantai 2, terus sama outdoor ada bisa 6 orang. Ya, jadi kalau untuk full capacity kita bisa 60 orang. Berdirinya sudah 10 bulan. Untuk di lokasi di kafenya ini 10 bulan. Yang menu-menu biasa seperti kekinian lah. Jadi kayak kopi gula aren, nah itu coffee milky jelly, nah itu kita ikutin tren juga. Best sellernya itu ada di kopi kini. Kenapa kita buatnya itu bisa sampai 12 jam? Itu untuk biar rasanya itu lebih strong. Lebih smooth, dan juga kafeinnya juga akan jadi lebih tinggi, dan dia akan membuat kopinya itu less acidic. Jadi untuk orang yang ada asam lambung tidak merasa mual kalau pas minum Japanese cold drip ini. Beda dengan mesin espresso. Kita ini boleh dibilang pelopor Japanese cold drip yang bisa mass production gitu. Nah, kalau di kafe-kafe lain itu biasanya mereka ada drippernya itu mungkin yang kecil, tapi kita punya ada skala yang besar dan ada skala yang industrial. Jadi kita bisa supply chain-nya itu ke franchisee yang lain itu aman. Jadi tidak ada terkendala dengan stok. Ethiopia, ada dari Kenya, ada Kolombia, tapi itu yang premium. Kalau house blend-nya kami itu dari campur dari Lampung, Arabica, seperti itu. Untuk saat ini, lagi pandemi ini, kita hanya tergantung dengan online sebenarnya. Jadi 90% kita tergantung dengan online food, sama juga di iklan di sosmed, marketing. Selebihnya ya customer yang datang, yang sedang olahraga, mereka take away, atau enggak di orang perumahan atau orang kantoran yang datang. Responnya lumayan bagus. Jadi banyak orang yang penasaran dengan Japanese cold drip. Nah, itu mereka mau lihat secara langsung seperti apa proses pembuatannya gitu.
Itu yang membuatkan kita beda dari cafe shop lain. Cold drip ada teknik penyeduhan yang baru. Jadi kita prosesnya netesin si kopi, es batu, kopi, sama hasil ekstraksi. Biasanya kita butuh waktu 8 jam untuk proses pembuatannya. 1 botol 1 liter. Untuk saat ini mungkin udah banyak yang cold brew. Cuma untuk cold drip karena kita prosesnya ditetesin. Jadi per 3 detik 1 tetes. Untuk proses pembuatannya kita pakai 3 tabung. Tabung yang pertama untuk es batu. Kenapa pakai es batu? Biar rasanya lebih manis. Yang kedua kopi. Ketiga hasil akhir. Untuk kelebihannya rasanya lebih full, manis, tingkat kafeinnya lebih tinggi, aman untuk lambung juga. Kita ada 2 varian. Untuk yang pertama yang biasa kita pakai yang house blend, jadi campuran antara biji kopi robusta dan arabica. Untuk yang premium kita juga jual, jadi biji kopi dari luar, si arabica 100%. Untuk saat ini kita ada dari Kolombia, Kenya, Ethiopia. Kita juga ada lokal Papandayan, Gunung Halu. Setiap bulan kita ganti beans, tergantung permintaan customer. Untuk proses pertamanya kita masukin kopi. Biasanya kita pakai rasio 1:10. 1:10. 100 gram kopi untuk 1 liter. Kita buat yang Kenya. Green chestnya coarse, kasar. Iya, untuk es batunya kita pakai 800 gram. Edukasi ke mereka cara proses pembuatannya seperti apa, karena kalau di luar negeri Japanese cold drip itu sangat premium. Jadi satu cangkirnya itu bisa mencapai Rp100.000. Betul. Jadi kalau di luar negeri itu mereka bisa apresiasi proses pembuatannya dan teknik baristanya seperti itu. Jadi biasa customer masuk, barista akan menjelaskan ini bijinya asal dari mana, pembuatannya seperti apa, dan aftertaste-nya seperti apa. Jadi customer sendiri sebenarnya bisa merasakan, mencicipi dulu kopinya itu rasanya seperti apa. Nanti customer itu akan memilih kopi cold drip yang mereka mau. Rate-nya dari Rp18.000 saja, sampai maksimal
30.000 untuk yang non coffee, tapi untuk coffee-nya sendiri maksimal di 25. Untuk satu cupnya itu cold dripnya kita dijual 18.000 untuk yang house blend. Untuk yang premiumnya kita jual di 35.000. Rekan saya, Pak William ini, dia bisa membuat mesin mass production untuk Japanese cold drip secara otomatis, sehingga kita bisa cut cost dengan murah sekali. Jadi kita ini, Drips Coffee itu mau mengedukasi masyarakat Indonesia, memperkenalkan Japanese cold drip dengan rasa yang sangat premium, tapi dengan harga yang sangat-sangat terjangkau. Betul, soalnya di luar negeri, kalau orang asing yang datang ke sini, mereka akan sangat terkejut dengan harga yang sangat-sangat murah. Memang coffee shop di Kelapa Gading sendiri saja itu udah 200 lebih outlet, ya banyak sekali. Tapi kita tidak melihat tidak melihat mereka sebagai kompetitor, malah lebih banyak lebih bagus. Karena betul, jadi makin dicari orang. Jadi orang Indonesia ini kopinya kan terkenal sekali. Jadi kalau kita setiap hari minum kopi ke kafe yang sama, itu kan pasti kan bosen. Jadi kalau orang bener-bener pecinta kopi, dia pasti akan keliling biasanya. Dia nggak, ya betul, dia tidak menetap di satu kafe, tidak seperti itu. Awal startnya kita di sekitar 300. Itu cukup, boleh dibilang cukup low budget sih. Betul, kita inventory peralatan, soalnya kalau untuk cold drip itu tidak semahal mesin espresso. Mesin espresso sendiri aja sudah sangat mahal sekali sebenarnya. Kita di Drips Coffee itu juga menjual paket franchise dengan yang sangat-sangat murah sekali untuk orang yang pencinta kopi yang mempunyai budget minim. Untuk info franchise detailnya bisa di dripscoffee.id. Ada 2 paket, kita ada 2 paket. Jadi kalau untuk entry levelnya itu di sekitar 60, tapi kalau untuk premiumnya di sekitar 75. Oh ya, kita jual biji kopi sendiri. Nah, ini untuk yang premiumnya di Ethiopia, ini untuk house blend kita. Kalau untuk biji kopi 200 gram kita hanya jual di angka Rp200.000 saja. Tapi yang kita tawarkan adalah biji import, bukan biji lokal. Kalau untuk sosmednya di dripscoffee.id sama di dripscoffee.kelapa-gading. Terus untuk cabang kita sudah ada di Hajinawi, tepatnya di depan stasiun MRT Hajinawi. Yang kedua di Kelapa Gading, di Jalan Raya Arteri Kelapa Gading nomor 46, seberang sekolah Raffles Christian International School. Yang ketiga ada di Lampung, dan yang keempat akan segera buka di Bintaro Sektor 2. Cobain kopi kami yang beda dari yang lain, itu Japanese cold drip. Teknik pembuatannya yang beda, sehingga rasanya pun juga beda. Dan untuk orang yang demen kopi tapi punya asam lambung, nah bisa kemari untuk menikmati kopi kami. Jadi kan selama ini kan orang makan nasi campur yang tradisional itu sudah biasa ya. Nah ini chef kami, Pak Yudo, nah ini membuat sesuatu yang berbeda dari menu tradisional. Itu. Jadi kita dari segi sambal dan bumbu itu juga beda.